Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, semoga kalian baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Guru ini akan menjelaskan melalui video berikut ini. Kalian simak ya. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 5. Warga lingkungan rumah Udin akan berolahraga bersama. Mereka berkumpul di tempat terbuka. Udin dan Edo juga ikut. Ingatkah kalian apa yang harus dilakukan sebelum melakukan olahraga? Benar sekali. Sebelum berolahraga, kita harus melakukan pemanasan. Masihkah ingat apa manfaat pemanasan? Ya, untuk meningkatkan suhu tubuh dan untuk mengurangi resiko cedera. Meloncat adalah gerakan yang mengalami perpindahan tempat. Masihkah kalian ingat disebut apakah gerakan yang mengalami perpindahan tempat? Benar sekali. Gerakan yang mengalami perpindahan tempat disebut dengan gerakan lokomotor. Perhatikan percakapan antara Udin dan Made berikut ini, lalu mari kita jawab pertanyaannya. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf, Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa, Made. Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul, Din. Aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih, Udin. Mari kita jawab pertanyaannya. Nomor 1. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Yang mengajak berolahraga pada teks di atas adalah Udin. Nomor 2. Apa maksud ajakan tersebut? Maksud ajakan tersebut adalah Udin mengajak Made untuk berolahraga bersama-sama di lapangan. Nomor 3. Siapakah yang menolak ajakan? Yang menolak ajakan adalah Made. Nomor 4. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Ia menolak ajakan tersebut karena akan mengunjungi paman bersama keluarganya. Nomor 5. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Maaf, Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Tuliskan contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Bergotong royong membersihkan selokan. Mengikuti perayaan kemerdekaan di lingkungan. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila? Nomor 1. Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Maka sesuai. Nomor 2. Hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Bukan merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila, maka tidak sesuai. Nomor 3. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila, maka sesuai. Nomor 4. Ikut serta dalam kegiatan warga. Merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila,
maka sesuai. Nomor 5. Lebih menyukai barang-barang dari luar negeri, bukan merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila, maka tidak sesuai. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. "Tidak mau, kek, saya sedang repot." Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Demikianlah kisah JJ si jerapah. Di dalam cerita tersebut menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita harus saling tolong-menolong antar teman. Kalian juga harus seperti itu. Siap? Bagus sekali. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Kalimat penolakannya adalah, "Tidak mau, kek, saya sedang repot." Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Gambar pertama, pemilihan suara terbanyak atau voting merupakan pengamalan sila keempat dengan simbol kepala banteng. Gambar kedua, berbagi untuk orang yang membutuhkan merupakan pengamalan sila kelima dengan simbol padi dan kapas. Gambar ketiga, membantu nenek menyeberang jalan merupakan pengamalan sila kelima dengan simbol padi dan kapas. Gambar keempat, bermusyawarah bersama-sama merupakan pengamalan sila keempat dengan simbol kepala banteng. Gambar kelima, memberikan pelayanan posyandu merupakan pengamalan sila kelima dengan simbol padi dan kapas. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Sila keempat, berdiskusi menentukan kegiatan kemerdekaan. Musyawarah menentukan ketua RT. Sila kelima, membagi tugas kerja bakti dengan adil. Bersama-sama bekerja keras memajukan lingkungan. Sekarang, marilah kita membuat soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini.
Setelah itu, mari kita selesaikan soal cerita yang telah kita buat. Nomor 1. Udin membeli 193 butir kelereng. Edo memberikan 117 butir kelereng lagi untuk Udin. Lalu Udin memberikan 200 butir kelereng untuk adiknya. Berapakah sisa kelereng Udin? Jawab. 193 ditambah 117 dikurangi 200. Kita kerjakan dari depan. 193 ditambah 117. Kita mulai dari satuannya. 3 tambah 7 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Sedangkan angka 1 kita simpan sebagai puluhan. Kita jumlahkan puluhannya. 1 tambah 9 tambah 1 sama dengan 11. Kita tuliskan 1. Angka 1 yang lain kita simpan sebagai ratusan. Kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 193 ditambah 117 sama dengan 310. Sekarang 310 kita kurangkan dengan 200. Kita mulai dari satuannya. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Puluhannya. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Ratusannya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 193 ditambah 117 dikurangi 200 sama dengan 110. Jadi sisa kelereng Udin adalah 110 butir. Nomor 2. Made menggabungkan 256 ekor ikannya dengan 244 ekor ikan Edo dalam kolam. Keesokan harinya ada 359 ekor ikan mati. Berapa ikan Made dan Edo yang masih hidup? Jawab. 256 ditambah 244 dikurangi 359. Kita kerjakan dari depan. 256 ditambah 244. Kita mulai dari satuannya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Sedangkan angka 1 kita simpan sebagai puluhan. Kita jumlahkan puluhannya. 1 tambah 5 tambah 4 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Angka 1 kita simpan sebagai ratusan. Kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. 256 ditambah 244 sama dengan 500. Sekarang 500 kita kurangkan dengan 359. Kita mulai dari satuannya. 0 dikurangi 9 tidak bisa, maka harus pinjam puluhannya. Tetapi puluhannya adalah 0, maka puluhannya harus pinjam kepada ratusannya, sehingga angka 0 menjadi 10, sedangkan angka 5 menjadi 4. Sekarang satuannya bisa pinjam pada puluhannya, sehingga angka 0 menjadi 10, sedangkan angka 10 menjadi 9. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Puluhannya. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Ratusannya. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 256 ditambah 244 dikurangi 359 sama dengan 141. Jadi ikan Made dan Edo yang masih hidup adalah 141 ekor. Nomor 3. Ibu membuat 367 kue dan memberikan 113 kue kepada paman. Lalu ibu membuat 250 kue lagi.
Berapakah kue ibu sekarang? Jawab. 367 dikurangi 113 ditambah 250. Kita kerjakan dari depan. 367 dikurangi 113. Kita mulai dari satuannya. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Puluhannya. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Ratusannya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 367 dikurangi 113 sama dengan 254. Sekarang 254 kita tambahkan dengan 250. Kita mulai dari satuannya. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Puluhannya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Sedangkan angka 1 kita simpan sebagai ratusan. Kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Jadi 367 dikurangi 113 ditambah 250 sama dengan 504. Jadi kue ibu sekarang adalah 504 kue. Nomor 4. Hari ini Made memetik 298 buah jambu. Lalu Made membagikan 147 buah jambu kepada teman-temannya. Keesokan harinya, Made memetik 199 buah jambu lagi. Berapakah jambu Made sekarang? Jawab. 298 dikurangi 147 ditambah 199. Kita kerjakan dari depan. 298 dikurangi 147. Kita mulai dari satuannya. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Puluhannya. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Ratusannya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 298 dikurangi 147 sama dengan 151. Sekarang 151 kita tambahkan dengan 199. Kita mulai dari satuannya. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Angka 1 kita simpan sebagai puluhan. Kita jumlahkan puluhannya. 1 tambah 5 tambah 9 sama dengan 15. Kita tuliskan 5. Angka 1 kita simpan sebagai ratusan. Kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi 298 dikurangi 147 ditambah 199 sama dengan 350. Jadi jambu Made sekarang adalah 350 buah. Dari video tadi, Bu Reni yakin kalian semua akan paham semua. Setelah ini Bu Reni akan memberikan tugas kepada kalian di LKS tema 1 ya. Kalian kerjakan mulai halaman 86 hingga 96. 96 adalah halaman terakhir pada LKS kalian. Oke, sampai di sini. Sekian dari Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.